Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbidi qulati ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi bi nikmati tatimus shalihat. Sob, ini ada yang mau nanya, saya mau tanya nih Bang, dari siapa? Dari Kreasi Anak Bangsa. Jadi Kreasi Anak Bangsa. Saya mau tanya ini Bang, saya mengalami kredit macet di bank dan sudah direstrukturisasi 1,6 tahun. Tapi masih belum bisa membayar karena usaha lagi down. Dan jika rumah dilelang sangat disayangkan karena saya masih ingin tetap membayar hutang. Saya dengan sikap kooperatif saya. Bisa nggak Bang kalau kira-kira saya minta permohonan melalui perpanjangan tenor dengan jumlah angsuran diperkecil atau dari 4 juta menjadi 2 juta. Bisa nggak ya Bang? Karena dengan hal ini saya bisa membayar kewajiban saya bersama bank. Cara ini pernah saya lakukan. Contoh, saya punya di salah satu pinjaman itu saya punya hutang untuk bayar bunga dan bunga tiap bulannya itu anggaplah hampir 50 juta gitu. Dan ketika situasi sulit, saya ngajukan restrukturisasi, akhirnya bisa boleh membayar hanya di salah satu bank loh ya, dan ini bank swasta lagi. Jadi membayar hanya dari 50 juta saya bayar, bank itu bisa memberikan kelonggaran, anggaplah 60 juta paling mudah itu tiap bulannya. Akhirnya saya hanya bayar bukan bukan 30 juta setengah, tapi hanya 20 juta. Jadi 2/3-nya di off-kan dulu, sepertiganya yang bayarkan gitu. Jadi hanya 20 juta. Setelah 1 tahun berjalan, kan 1 tahun restrukturisasi, ternyata usaha nggak bangkit juga waktu itu di Bali loh. Jadi ternyata akhirnya saya minta pengajuan lagi, penangguhan lagi, bayarnya bukan 20 juta tapi hanya 10 juta gitu. Dan itu ternyata ngomongnya awalnya sulit gitu. Tapi kalau kita bisa memajukan alasan yang bagus ke bank, memberikan alasan-alasan yang masuk akal, akhirnya bisa dilakukan. Jadi akhirnya saya hanya bayar 10 jutaan gitu tiap bulannya gitu. Jadi saya hanya bayar segitu 10 jutaan dan ternyata terakhirnya macet lagi sob. Bukan macet, agak tersendat-sendat, itu yang terjadi. Dan ternyata kalau ini biasa umum dilakukan oleh para pengusaha ketika susah, dan di bank memang bisa sampai hanya membayar 1/3-nya, itu menurut orang bank katanya saya itu. Tapi ternyata setelah 1/3 nggak mampu pun saya masih bisa bayar bukan sepertiganya lagi, tapi hanya 10 juta, jadi ya seperenam gitu. Sesuai kemampuan, dan itu dikasih tenggang waktu setahun 2 tahun. Tapi teknis yang saya lakukan seperti itu ternyata kurang berkah sob. Restrukturisasi itu kalau dijalankan itu memang cicilan Anda mengecil, tapi karena tenornya panjang, dibuat panjang banget segala macam-macam, akhirnya nanti suatu saat eh, bunga denda yang lalu pun itu dimasukin pada perjanjian baru ketika restrukturisasi. Jadi kalau di saya di SRSC ini kita restrukturisasinya pelunasan, bukan memperkecil ini. Kalau ini pengalaman saya, ketika bunga itu cicilan diperkecil, tenor akan panjang, jadi jumlah hutang Anda akan tambah banyak nantinya. Harusnya anggaplah 2 miliar menjadi 3,5 miliar gitu pada akhir kalau dikumpul-kumpul gitu. Dan kalau kejelekannya restrukturisasi, ketika Anda tanda tangan, bunga denda yang lalu itu langsung dimasukkan kepada jenis hutang yang baru, dan itu baru di-distract gitu. Itulah pintarnya jebakan Batman-nya. Saya pernah, dan ini terjadi sob. Saya di salah satu bank saya nggak bisa nego lagi karena apa menurut dia. Tapi akhirnya saya bawa ke pengadilan gitu. Karena menurut bank, wah nggak bisa. Nah, kalau namanya saya pengusaha kan tidak mau kalah gitu. Kalau menurut bank aturan bank nggak bisa. Pak Ridwan sudah menandatangani restrukturisasi. Jadi yang lalu-lalu, payment history yang lalu nggak bisa dipakai, pakai yang baru. Loh iya, daripada kita mengalami deadlock segala macam-macam, akhirnya apa? Saya sekarang ngomongnya apa? Ke pengadilan. Bahwa di pengadilan yang memutuskan, terserah nanti hakim memutuskan apa. Kalau kalah ya gue naik ke banding, banding terus sampai ke MA loh. Itu yang saya lakukan. Saya nggak peduli gimana ya itu. Jadi kalau mereka masih bisa nego silakan, kalau nggak bisa nego itu yang dilakukan. Terus kalau saya tekniknya adalah apa? Restrukturisasi itu bukan memperpanjang tenor gitu. Tapi apa? Tapi kita eh, apa? eh, ini apa tuh, melakukan pelunasan gitu. Kalau bisa sih, kalau bisa, tapi kalau Anda berani mentalnya ya, ini saran saja, bayar aja semampunya gitu. Contoh 4 juta, 2 juta. Gak bisa ya seperti, yang penting ada niat baik. Tapi konsekuensinya bank akan melakukan tekanan dulu. Tapi lambat laun juga akan diam juga gitu. Kalau tekanan paling paling pada tahun-tahun pertama, tapi itu kalau pakai teknik double ya.
Ini bocoran aja, bayar semampunya, karena kalau dengan bayar semampunya berarti Anda masih kooperatif, yang Anda lakukan adalah kesulitan. Tapi kalau restrukturisasi Anda harus tanda tangan di notaris, dan itu kadang-kadang tanda tangan itu, menyebabkan nanti perubahan nih, jadi bunga denda yang lama dimasukin di situ jadi baru lagi, jadi besar gitu. Dan ini saya di BPR Kalista seperti itu gitu. Dan saya lagi nego dengan tim likuidasi, ternyata apa, itu yang dilakukan. Padahal nggak bisa karena udah restrukturisasi, padahal baca nggak jumlah hutangnya gitu. Kalau menurut saya waktu itu saya hutang cuma 3 tahun, 4 juta, saya udah bayar 2 tahun, harusnya saya udah hampir hampir lunas gitu. Tapi ternyata karena saya minta restart di tahun kedua, diperpanjang lagi 2 tahun, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, segala macam-macam, hutang saya jadi besar lagi, Sob. Jadi itu jawabannya, kalau bermanfaat mudah-mudahan ini Anda harus bayar dengan saya, bayar dengan doa terbaik, Al-Fatihah sama Salat Nabi kalau Anda muslim. Kalau Anda non muslim bayar doa terbaik aja. Demikian dari saya, kalau salah saya gudang salah, kalau kurang gudang kurangnya, gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.